أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, kita juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Selanjutnya adalah Ar-Rahim, ya. Rahim ini artinya yakni ya memberi, ya, maha penyayang. Di dalam kitab Durrun Nafis itu digambarkan Rahim ini adalah pemberi atau memberikan nikmat-nikmat yang pelik, penyayang di akhirat, dan memberikan nikmat pada batin. Kalau Rahman itu pada lahiriah kita, ya, jadi ada tiga di situ, ya, memberikan nikmat-nikmat yang pelik, ya, pemberi terhadap nikmat-nikmat yang pelik. Ya, pelik ini kan muskil, ya, sulit, tapi itu akan menjadi nikmat. Yang kedua adalah, ya, penyayang di akhirat. Nah, ini kalau kita lihat. Dan yang ketiga tadi adalah, ya, pengasih pada nilai batin. Karena memang kita punya lahir dan batin, punya jasmani dan rohani. Apalah gunanya senang pada badannya tapi menderita pada hati? Ya, apalah gunanya juga kita bilang kalau hati kita mungkin kita anggap senang tapi badan juga tidak apa, ya. Jadi keseimbangan ini memang perlu. Masalah Rahim ini itu hanya dikhususkan untuk orang yang beriman. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum." Dialah Allah yang memberikan rahmat kepada kamu. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga. Liyukhrijakum minal zulumati ilan nur, dan dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Ini kalau cahaya ini kan apalagi maknanya kan termasuk pelik. Kita bilang kalau cahaya itu bisa mengeluarkan, tapi itu kan ada namanya hidayah, ada namanya hal yang berupa petunjuk, ya. Baru di akhir ditutup oleh Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah untuk orang yang beriman rohima, rohimnya itu. Jadi kalau Rahman untuk siapa saja yang beriman dengan tidak beriman, yang menentang dengan yang taat, dan segala yang ada termasuk makhluk. Tapi khusus Rahim ini itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang yang beriman. Itu digaris bawahi. Nah, kalau kita lihat masalah pemberian Allah pada nikmat yang pelik ini kan banyak, ya, kisah-kisah yang bisa kita ambil. Seperti dulu yang pernah saya ceritakan tentang seorang Ansor yang berdagang di tengah jalan dijegat dengan perampok yang akan membunuh dia, dan tidak ada jalan lain di tempat yang berserakan, kita bilang tengkorak kepala manusia, tempat penjagalan si perampok ini, ambil hartanya. Nah, dia hanya mohon sholat 2 rakaat, dia mohon, dia minta atas nama Allah. Nah, sementara yang ada secara fisik kan dia sama perampok itu megang senjata, dia tidak. Tapi apa yang terjadi pada saat yang genting itu kan? Allah datangkan malaikat penjaga langit yang keempat itu, ya, maka dia tebas kepala perampok itu. Selesai itu dia pun pergi. Nah, kan pelik sekali kalau kita lihat dari mana lah, ya. Kita berteriak-teriak pun nggak ada gunanya karena nggak ada orang, ya. Yang bisa menolong seperti itu bagaimana? Itu kan suatu hal yang pelik kalau kita lihat. Jadi orang yang hanya bisa begitu pada saat dia genting, dia minta sama Allah, itulah menunjukkan imannya itu. Jadi kalau orang beriman tuh keadaan bagaimanapun, ya Allah tetap sama dia.
Dan Allah kita bilang segenting apapun itu akan bisa memberikan pertolongan. Nah ini juga kalau kita gambarkan ya, ini kan sama sejalan, walaupun kita bilang Rasul jauh lebih pelik lagi kan, ketika Daksur meletakkan pedang di lehernya. Ya Muhammad, siapa kau minta tolong? Nabi lagi tidur waktu itu, tahu-tahu pedang sudah lengket dekat lehernya. Itu kan pelik menolong coba. Tak mungkin lagi tuh kan, tinggal tebas sedikit aja selesai, tinggal gesekkan aja pedang tuh, lepas leher Nabi kan. Dia bertanya, nah, sama siapa kau minta tolong? Allah, jatuh pedang itu. Ini kan pelik sekali permasalahan kalau kita bilang, kok nggak ada siapa-siapa dia megang pedang bisa jatuh. Nah kita juga sebetulnya banyak ya masalah yang pelik itu. Kadang satu saat kita berada dalam kesulitan, kita bilang genting sekali ya, kita memang perlu ya apa yang kita inginkan ya, waktunya mepet ya, akhirnya berserah diri, ya Allah kaulah yang tahu begini ini. Tiba-tiba datang coba, malah kadang yang datang tuh orang yang kita kenal, pemberi coba. Kan pelik itu kalau kita lihat. Inilah rohim itu baru satu gambaran di dunia, belum kita bicara lagi rohim di akhirat itu kan. Siapa yang bisa begitu di saat tidak ada siapapun coba. Itulah rohimnya Allah ya. Makanya tidak ada alasan kalau kita lihat untuk kita tidak yakin sama Allah dalam sunyi dan ramai, dalam suka dan duka, dalam apa, karena memang ada kenikmatan yang diberikan sama kita itu yang memang tak terpikirkan kita, selalu begitu ya. Kalau kita kan kadang ada orang yang minta tolong kita, kadang dia ada, kadang lama minta capek, kita udah mepet waktunya, ada lagi alasannya coba. Ini kan satu gambaran yang jelas ya, banyak hal yang sebenarnya bisa kita pahami. Kemudian seperti orang-orang yang taubat kita bilang, yang kita tengok luar biasa kejahatannya itu, tapi pada saat detik-detik terakhir kita bilang apa yang terjadi ya, dia taubat. Nah ini kan pelik juga, apalagi itu urusan batin. Kita ini kan merubah hati orang kan nggak segampang membalik telapak tangan. Makanya wajar digambarkan Rasulullah dalam satu doa, ya muqallibal qulub, hai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi. Kita minta hati kita itu tetapkan hatiku ya Allah, ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya tetap pada ketaatan, pada mengingat, pada bersyukur, pada nilai ibadah yang baik. Itu kan menetapkan hati itu kan juga bukan gampang. Sementara kita kadang angin-anginan kan, kadang sur bikin banyak, kadang nggak sur ya malah lebih parah lagi, kadang nggak sur nggak bikin sama sekali. Inilah hal-hal yang baru sedikit gambaran kita bilang ya nilai rohimnya Allah. Padahal banyak ya kalau mau kita lihat di dalam kisah-kisah kehidupan yang nyata. Jadi itu jelas ya Allah memberikan seperti itu. Dan banyak lagi kalau kita lihat seperti Uqasah bin Muhsan pada saat genting berperang ya, dia patah pedangnya, ketika dia ambil ranting kayu, ranting berubah jadi pedang. Itu kan hal yang pelik, kita bilang muskil sekali ya. Tapi pada saat genting itu kerja siapa? Inilah ya rohimnya Allah. Dia tetap beriman, apapun dia harus melawan musuh, sekalipun dengan ranting kayu begitu. Yang penting ada perlawanan. Tapi berubahnya ranting itu menjadi pedang, itu ditanya sama Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, malaikat yang Allah jelmakan menjadi pedang untukmu, katanya. Cobalah, ini kan hal yang sangat susah ya untuk masuk ke dalam akal pikiran kita, tapi itulah gambarannya. Nah pada saat itu kalau kita tanya secara mutlak, siapalah yang bisa berbuat seperti itu? Tidak ada jawaban lain. Maka itulah pengesaan Allah pada sisi rohim ini ya, tidak ada alasan untuk meragukannya. Siapa yang berani menjawab saat itu coba? Tuhan mana yang bisa? Apalagi Tuhannya bentuknya manusia hewan, kayak mana mau nolong orang perang begitu, dia pun tak tertolong. Maka itu kalau Tuhan nampak aneh, dia Tuhan nampak lagi di gunung, dia panggil, kapan beberapa lama datangnya coba, awak genting. Maka itu Allah maha besar, ada dimanapun, maha penyayang, kita bilang. Inilah kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang tidak ada alasan ya dalam hal-hal seperti itu ya bisa datang. Atau seperti ya kejadian ya Abu Zar yang menjadi jaminan seorang badui yang membunuh itu harus dihukum mati
Ya, Badui itu pulang dulu, dia berani jaminan balik ya. Begitu balik lagi menyelesaikan tugasnya terhadap anak yatim. Saat pemancingan akan dilakukan, pedang sudah naik mau menetak leher, tiba-tiba yang keluarga ahli waris itu mengatakan, berhenti katanya, saya maafkan dia. Padahal pedang sudah naik ke atas untuk ditetakkan ke leher. Coba saat genting itu ya, kenapa kau katakan begitu? Aku malu sama Allah, orang yang begini amanah baik dia ya harus menerima hukuman mati seperti ini. Nah itulah kalau kita lihat pada saat yang genting orang bisa. Nah kalau kita lihat siapa yang membolak-balikkan hati di situ, siapa yang bisa menerka. Nah, makanya dikatakan dia termasuk pengasih pada batin. Hati kita itu tenang, hati kita itu bisa melakukan kemaafan dan sebagainya. Belum lagi akhirat, kita bilang ya kalau di akhirat itu luar biasa ya, sampai-sampai amal yang kecil pun digambarkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kan karena rohimnya Allah, berbuat sekecil zarah pun itu akan diperlihatkan dan bisa memberikan satu kebaikan yang besar ya. Seperti pahala, kita juga tidak tahu bentuk pahala itu apa, tapi Allah memberikan satu gambaran apa, satu dibalas 10, satu dibalas 700, yang rasanya pelik bagi kita untuk ya memikirkannya. Kemudian diganti dengan surga seluas langit dan bumi, yang kita sedekahkan bukannya banyak kali, tapi penggantiannya itu tempat yang dikasih sama kita, bumi yang kita tempatin masih kalah. Coba kalau secara fisik nggak imbang, itu nggak imbang, tapi itulah rohimnya Allah. Siapalah yang bisa mengganti tempat tinggal kita yang hanya mungkin ya 5 kali 6 atau paling besar lah kita bilang 20 kali 20 dengan satu tempat yang terindah yang lebih luas dari langit sama bumi. Cari coba, itu rohimnya Allah di akhirat. Tidak ada satupun. Nah cobalah, apalagi diragukan sama Allah. Oh ya, saya kira sementara itu saja ya, karena banyak lagi yang ke depan akan kita bicarakan.